Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel implementasi algoritma Dijkstra pada game Pac-Man. Game Pac-Man sangatlah dikenal di kalangan banyak orang. Namun, pernahkah Anda memikirkan bagaimana caranya Ghost pada game Pac-Man dapat mencari rute terdekat untuk bisa menangkap karakter Pac-Man? Ternyata dalam game Pac-Man terdapat sebuah algoritma yang dapat mencari jarak terpendek untuk Ghost untuk bisa menangkap karakter Pac-Man. Algoritma tersebut dikenal sebagai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma rakus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jarak terpendek untuk grafik berarah dengan bobot sisi non-negatif. Ide dasar dari algoritma Dijkstra sendiri adalah untuk mencari nilai biaya yang paling dekat dengan tujuan yang berfungsi pada grafik berbobot, sehingga dapat membantu memberikan pilihan jalur dalam algoritma Dijkstra. Node yang digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk menentukan jalur terpendek. Algoritma ini bertujuan untuk mencari jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan, titik mewakili bangunan dan garis menggambarkan jalan. Maka, algoritma Dijkstra melakukan perhitungan pada semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Berikut ini adalah alur implementasi algoritma dengan membuat peta, mengubah peta menjadi biner, menempatkan Ghost dan Pac-Man, pengujian menggunakan tabel. Alur penerapan algoritma Dijkstra dengan menggunakan yang pertama adalah dengan membuat peta. Tahap pertama membuat peta Pac-Man. Peta adalah peta atau labirin yang digunakan sebagai tempat hantu atau ghost dan Pac-Man berada. Pembuatan map dapat dilakukan dengan mendesain map menggunakan aplikasi seperti Photoshop atau Corel. Yang kedua adalah pengubahan map ke biner. Tahap kedua adalah pengubahan map ke biner. Pengubahan dilakukan setelah membuat map dan menentukan siku putaran seperti siku A, B, C, dan seterusnya dari map yang kita desain lagi kita ubah ke biner dengan angka 0 dan 1. Di dalam Pac-Man terdapat sebuah map yang seperti labirin. Map tersebut dibuat berkelok-kelok yang fungsinya memberikan hambatan ke player. Map yang didesain akan dirubah ke angka biner di mana angka 1 berarti dapat dilalui atau jalur untuk jalan, sedangkan angka 0 adalah tembok di mana penghalang atau tembok yang harus dihindari oleh pemain ataupun ghost. Untuk mempermudah proses perhitungan, maka map tersebut diubah ke dalam bentuk jalur gambar. Yang ketiga adalah penempatan Ghost dan Pac-Man. Tahap ketiga adalah penempatan Ghost dan Pac-Man di tempat awal atau di titik 0. Penempatan bisa ditaruh dimanapun, asal masih berada dalam map. Tahap keempat adalah pengujian menggunakan tabel, yang digunakan Ghost sebagai pencarian rute terpendek untuk mengejar Pac-Man. Berikut beberapa rule algoritma Dijkstra yang digunakan untuk menyelesaikan masalah rute terpendek. Di antaranya adalah yang pertama, titik awal bernilai 0. Yang kedua, titik lainnya tidak diketahui atau tak terhingga. Maksud titik lainnya adalah titik yang tidak terhubung langsung dengan visited, contoh saja kode K dengan N, not K ke N diberi tanda tak hingga, karena tidak langsung berhubungan dengan not K, melainkan terhubung dengan not M, seperti pada artikel yang sudah saya buat. Yang ketiga adalah pilih titik dengan jarak paling optimal dari titik awal. Jarak optimum adalah jarak terbaik yang didapat dari visited. Pilih
Jika jarak yang dihitung lebih kecil dari jarak yang sudah diketahui, maka kita tentukan bahwa jarak paling dekat adalah dari titik yang baru kita hitung. Yang keenam, kita update titik sebelumnya dengan titik-titik yang baru. Yang ketujuh, jika sudah selesai, pada titik akhir yang sudah optimal, kita masukkan ke daftar visited agar tidak dilakukan perhitungan lagi. Selain pada game Pac-Man, algoritma Dijkstra ini juga digunakan pada aplikasi terdekat kita, seperti cara untuk mencari rute terdekat, contohnya adalah Google Maps atau Waze. Itu adalah beberapa contoh aplikasi yang salah satu dalam pengembangan aplikasinya itu menggunakan algoritma Dijkstra, sehingga algoritma ini jelas sangat berguna di kalangan software developer, khususnya untuk software developer apps, untuk mencari jarak terdekat dari posisi kita sekarang ke tujuan, atau dari posisi tertentu ke tujuan kita. Sekian penjelasan artikel melalui video saya kali ini. Terima kasih. Let's go. どこへ Who's gone? Who's gone? どこへガタガタまた吠え